Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kendal akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik, di mana terdiri dari observer yaitu saya sendiri, kemudian untuk coach saya Yuni Laknasari, unit kerja SD Negeri 1 Bangunsari. kemudian sebagai coach Saya Ahmad Nurmi Hidayatullah, unit kerja SD Negeri Purworejo. Assalamualaikum Bu Yuni, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Pak Bayu. Ya, baik Bu Yuni, kali ini kita akan melakukan praktik coach ya, yaitu praktek coaching yang mana Bu Yuni harus memahami beberapa belahan dari praktek ini, yaitu praktek ini nanti ada beberapa tahapan ya Bu Yuni ya. Tahapan pra-observasi, yang mana pra-observasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktek ini oleh Bu Yuni. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan observasi, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Bu Yuni. Dan yang ketiga yaitu ada pasca observasi, yang mana nanti Bu Yuni merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, serta kompetensi apa yang akan dikembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu ya Bu Yuni ya, apa sudah siap? Oke, siap Pak. Baik, seperti yang sudah saya paparkan tadi, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apa percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai dengan alur kita, dan nanti Bu Yuni bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian bagaimana sikap coach ini dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Begitu ya, kira-kira perlu diingat. Tentunya percakapan coach ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari pra ini ada pertanyaan pertama ini yang akan saya ajukan kepada Bu Yuni. Boleh ya Bu Yuni ya? Boleh sekali Pak, silakan. Ya, baik. Yang pertama mungkin saya akan bertanya, kompetensi apa ini yang akan dikembangkan pada Bu Yuni? Oke Pak Bayu. Jadi kompetensi dalam kegiatan coaching kali ini saya ingin kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kompetensi dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada dua ya ini Bu Yuni. Nah, kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik? Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, berarti indikatornya bagaimana yang diinginkan ini? Jadi indikator yang saya inginkan itu tentunya dalam proses coaching kali ini ingin coach itu bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalahnya sendiri. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu, sekian pra-observasinya. Silahkan melakukan coaching. Baik Pak Bayu. Assalamualaikum Pak Muhid, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yuni, alhamdulillah baik. Bu Yuni, bagaimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah saya baik juga. Terima kasih, saya mendengar Anda sedang menghadapi beberapa tantangan dalam mengajar mata pelajaran agama Islam. Bisakah kita mulai dengan menentukan tujuan utama yang ingin Anda capai dalam sesi ini? Baik Bu Yuni, terima kasih. Tujuan utama saya Bu Yuni adalah meningkatkan minat dan partisipasi siswa Bu Yuni dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, terutama di pendidikan agama Islam, gitu Bu Yuni. Oke Pak Muhid, itu tujuan yang sangat bagus Pak.
Nah, sekarang nih, mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengidentifikasi masalah secara lebih mendalam, Pak. Menurut Bapak, apa saja faktor yang menyebabkan kurangnya minat siswa dalam pelajaran agama Islam, Pak? Jadi gini Bu Yuni, saya itu merasa siswa-siswa ini kok kurang tertarik ya Bu dengan pelajaran agama Islam. Mungkin karena mereka merasa materi yang saya ajarkan itu tidak relevan Bu dengan kehidupannya keseharian. Kemudian selain itu juga mungkin metode pengajaran saya Bu yang kurang menarik, monoton, hanya berisi ceramah seperti itu Bu. Oke, Pak Muhid. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, sekarang nih, apa faktor lain yang Anda pikirkan, Pak? Faktor lain yang mempengaruhi mungkin juga ya Bu ya, mereka tidak terbiasa dengan metode pembelajaran yang saya terapkan, yang interaktif dan lebih sering menggunakan metode ceramah, mungkin seperti itu Bu. Baik, Pak Muhid. Jadi berdasarkan identifikasi masalah tersebut, itu kita rancang ya Pak beberapa rencana aksi yang bisa Bapak sebutkan atau Bapak rencana aksi yang bisa Bapak coba untuk meningkatkan minat siswa Bapak. Mungkin saya bisa memulainya ya dengan mengaitkan materi-materi pembelajaran dengan isu-isu kontemporer yang sedang hangat, kemudian yang relevan dengan kehidupan mereka Bu. Nah, seperti misalnya etika dalam bersosial media, atau mungkin pentingnya akhlak mulia dalam pergaulan keseharian, itu seperti itu Bu. Itu ide yang sangat bagus sekali ya Pak Muhid. Kemudian apa sih yang bisa Bapak lakukan? Selain itu mungkin saya juga bisa Bu menggunakan metode yang lebih interaktif lagi dalam pembelajaran, misal seperti berdiskusi kelompok, kemudian setelah diskusi kelompok itu tugas proyek, dan nanti di akhirnya siswa bisa mempresentasikan hasil tugas kelompoknya itu. Luar biasa ya Pak Muhid. Sekarang nih Pak, mari kita buat langkah-langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk mewujudkan rencana tersebut. Baik Bu, saya juga bisa Bu menggunakan yang pertama saya akan membuat modul pembelajarannya dulu. Modul pembelajarannya yang berisi tentang mengaitkan materi agama Islam dengan isu-isu kontemporer. Kemudian yang kedua, saya juga akan merancang beberapa aktivitas Bu yang lebih interaktif, yang melibatkan siswa secara langsung Bu dalam kegiatan itu. Kemudian yang ketiga, saya juga akan mengajak siswa untuk melakukan presentasi Bu, tadi yang sudah saya sampaikan Bu Yuni tadi di awal. Siswa dilibatkan secara langsung lewat tugas berbasis proyek, kemudian siswa juga mempresentasikannya tentang topik-topik yang relevan dengan kehidupannya Bu. Jadi seperti itu. Oke Pak Muhid, bagus sekali tadi ya Pak. Jadi tadi yang sudah dipaparkan Bapak itu rencana Bapak itu akan dimulai kapan Pak? Bisa juga Bu, saya akan mulainya mempersiapkan modul dulu ya Bu ya untuk rancangan kegiatannya. Ya di minggu-minggu ini Bu, saya akan menyusun modul, rancangan kegiatannya, dan saya berharapnya dari rancangan kegiatan ini bisa saya terapkannya di minggu depan Bu, jadi secepatnya Bu. Oke, baik Pak. Terus bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan dari langkah-langkah ini Pak? Baik Bu, untuk tolak ukurnya, ukur keberhasilannya mungkin satu bisa melalui peningkatan partisipasi siswa dalam kelas ketika dia sedang belajar kelompok, mengerjakan tugas secara kelompok seperti itu. Kemudian yang kedua, mulai bisa kita lihat dari peningkatan kualitas diskusinya secara kelompok tadi. Kemudian umpan balik dari siswa tentang metode pengajaran yang baru ini bagaimana, nah itu bisa menjadi tolak ukur bagi saya tentang keberhasilan ini. Oke Pak Muhid, itu rencana yang sangat baik sekali ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak merasa ada hal lain yang perlu kita bahas atau rencanakan Pak?
Saya kira kok sudah cukup ya Bu ya. Saya dari pertama tadi ya kita ngobrol, oh saya menemukan Bu solusinya ini. Ternyata ini loh hal-hal yang menjadikan siswa itu kurang tertarik dalam belajar agama Islam. Saya menemukan solusinya tadi dengan mengikut sertakan siswa, melibatkan siswa dalam berpartisipasi aktif. Mungkin cukup itu Bu. Terima kasih ya Bu ya. Oke Pak, sama-sama Pak Muhir. Saya yakin Bapak akan berhasil. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Bapak memerlukan dukungan lebih lanjut ya Pak. Semoga sukses Pak Muhir. Sekarang nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan aktivitas coaching ini Pak? Ya alhamdulillah Bu, saya sudah lega, saya sudah plong. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu pada Ibu karena sudah membantu saya untuk mencoba menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Nah, saya merasa senang, ternyata saya memiliki potensi yang dapat saya kembangkan Bu untuk kemajuan kegiatan pembelajaran di kelas, dan saya akan mencoba langkah-langkah ini Bu dan melihat nanti bagaimana sih hasil kerjanya sehingga nanti bisa menjadi daya tarik tersendiri siswa dalam mengikuti pembelajaran agama Islam. Mungkin itu Bu, terima kasih ya Bu ya, saya izin ke ruangan dulu untuk menyusun modul ajar tadi. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Muhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni, Pak Muhib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru saja Pak Muhib dan Bu Yuni sudah melakukan coaching. Namun sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini Pak Muhib dan Bu Yuni. Yang pertama, bagaimana setelah melakukan performa tadi, Bu Yuni? Oke. Tadi menurut saya percakapan yang saya lakukan dengan coach sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Oh baik. Nah, apa yang membuat Bu Yuni menilai seperti itu? Baik, dalam proses coaching itu yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta Pak, di mana saya tadi sudah menanyakan tujuan kepada Pak Muhid, kemudian mengidentifikasi, terus ada rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach dalam menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, luar biasa, bagus sekali ya Bu Yuni ya. Nah sekarang saya boleh ya Bu Yuni menyampaikan hasil pengamatan saya. Silakan Pak, boleh sekali. Oh baik, terima kasih. Nah setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan dengan Uci tadi, memang sudah berjalan baik, sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian untuk Kuci juga sudah bisa menggali perihal kompetensi yang dimiliki oleh Kuci, juga sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, sehingga Kuci bisa menemukan solusinya atas permasalahan yang dihadapi sendiri. Kemudian bagaimana ini pendapat Bu Yuni setelah mendengar hal ini? Alhamdulillah ya Pak, senang sekali. Terima kasih atas aspirasi yang sudah diberikan dan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun saya di sini menginginkan ada kompetensi lain Pak, yang ingin saya kembangkan lebih dalam, begitu Bapak. Oh baik, mungkin boleh saya tahu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang sudah dilakukan coaching tadi? Saya ingin memperdalam hal mendengar aktif. Oh, untuk mendengar aktif begitu ya Bu Yuni ya. Nah, dari hasil diskusi kita, apa yang sudah terbayang oleh Bu Yuni? Yang sudah terbayang, tentunya saya akan berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut. Baik, tentunya dalam mengembangkan kompetensi tersebut, Bu Yuni pasti memerlukan bantuan. Nah, kira-kira siapa yang akan dimintai bantuan untuk mengembangkan hal tersebut, Bu Yuni? Oke Pak, tentunya saya akan meminta bantuan pada pihak-pihak yang terkait yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut.
Baik, kira-kira kapan waktunya? Waktunya mungkin minggu depan, Pak. Minggu depan ya, baik. Dari kegiatan supervisi kita kali ini sudah mendapatkan kesimpulan berdasarkan dari hasil pengamatan saya, hasil dari percakapan coach dan kuci yang sudah dilakukan memang sudah sesuai alur tirta, kemudian menggunakan alur tirta dengan baik, serta Bu Yuni tadi ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan kucingnya. Nah, kesimpulannya semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi. Demikian Bu Yuni dan Pak Muhid mengenai observasi kita pada hari ini. Semoga kedepannya tetap bisa bermanfaat. Begitu ya Pak Muhid dan Bu Yuni. Iya, Pak. Baik, karena untuk observasi sudah selesai, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam